Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan sebelumnya kita telah membahas tentang interVLAN routing. Nah, dengan di mana pada percobaan sebelumnya kita lebih banyak ke arah konfigurasi. Tapi pada pertemuan kali ini kita akan mencoba membahas yang namanya STP, di mana nantinya kita akan lebih banyak ke arah mengamati dan juga menjawab beberapa pertanyaan ya di sini. Di sini paket tracernya berjudul Investigate STP Loop Prevention. Nah, sebelum lebih lanjut, alangkah baiknya kita tahu terlebih dahulu apa sih STP itu, apa fungsi dan tujuannya sendiri. Oke, di sini saya sudah menyiapkan gambar yang saya ambil dari internet. Nah, oke, di sini itu ada sebuah topologi ya di sini. Ketika switch ini, nah itu bisa kita sebut sebagai yang namanya topologi redundant topologi. Nah, redundant topologi itu apa? Jadi redundant topologi itu, nah ketika ada satu titik ke titik lainnya itu lebih dari satu jalur. Contohnya di sini ada switch 3. Nah, ingin ke switch 2. Nah, itu kan ada 2 jalur. Dia bisa lewat sini, dia juga bisa lewat sini, kemudian ke sini ada 2 jalur. Itu bisa kita sebut sebagai redundant topologi. Nah, kalau saya misalkan punya topologi seperti ini switch, ini switch, ini switch, ini misalnya PC. Nah, ini itu tidak bisa kita sebut sebagai redundant topologi. Kenapa? Karena di sini hanya ada 1 jalur. Nah, searah ya. Tidak bisa kita sebut sebagai redundant topologi. Nah, selanjutnya tujuan dari redundant topologi itu seperti apa sih? Jadi tujuan dibuat topologi seperti ini itu apa? Oke. Jadi tujuannya yaitu untuk menghindari apabila salah satu link atau device yang mengalami down, sehingga traffic tetap akan berjalan. Artinya di sini misalnya ada down ya, di sini ada down, tidak berfungsi. Nah, apa yang terjadi? Switch 3 ini tetap bisa meneruskan trafficnya, yaitu dengan cara ke switch 1. Apabila switch 1 down, nah dia bisa meneruskan ke switch 2. Nah, begitu juga sebaliknya, apabila switch 1 ingin ke switch 3, dia ke sini, dia ke sini, dia juga bisa ke sini. Itu adalah keuntungan dari kita menggunakan redundant topologi. Nah, selanjutnya kekurangan dari redundant topologi sendiri. Nah, di sini misalnya kita ada di sini ya PCBob. Nah, PCBob itu sendiri misalnya bekerja, misalnya dia menggunakan protokol untuk broadcast ya. Yang memanfaatkan broadcast, dia itu ada yang namanya protokol bernama ARP, di mana ARP ini itu adalah Address Resolution Protocol, di mana fungsinya itu untuk menanyakan MAC address ya terhadap IP tertentu. Di mana cara kerjanya ini juga memanfaatkan yang namanya broadcast. Kemudian ada juga yang namanya DHCP. Nah, DHCP ini itu juga cara kerjanya juga memanfaatkan broadcast. Dia meminta IP terhadap server. Nah, nanti secara otomatis akan mendapatkan IP tanpa perlu kita setting lagi. Itu DHCP. Nah, jadi dua ini sama-sama memanfaatkan yang namanya broadcast atau broadcast frame ya. Nah, dari PC ini dia melakukan broadcast frame ke switch. Apa yang terjadi pada switch ini? Nah, switch ini itu akan melakukan flooding. Artinya dia itu meneruskan ke seluruh port yang tersedia atau yang terhubung kecuali port asal. Artinya port asal itu ini ya, port asal ini ke bawah itu port asal. Nah, jadi dia meneruskan ke seluruh port yang tersedia kecuali port asal. Nah, switch 3 ini dia ke switch 1. Apa yang terjadi di switch 1 ini? Dia melakukan broadcast juga. Dia menduplikat tadi.
broadcast frame tadi ya, atau bisa disebut sebagai di sini frame ya, membroadcast frame, menduplikat frame, kemudian dia diteruskan ke atas kalau ada yang terhubung, dia juga meneruskan ke kanan ke switch 2. Apa yang terjadi pada switch 2, dia juga mengirimkan lagi broadcast ke atas, dan juga kalau ada yang port yang terhubung, dia juga mengirimkan ke bawah. Artinya apa? Switch 3 ini tadi yang mengirim broadcast, dia juga yang menerima broadcast. Nah, misalnya di sini saya mengirim surat. Nah, surat itu kembali lagi ke saya. Nah, itu sangat aneh ya sepertinya. Nah, yang terjadi ketika ini terus menerus ya, dia mengirimkan ini, dia juga langsung mengirimkan ke sini, dia mengirimkan ke sini lagi. Nah, itu terjadi berulang-ulang. Itu yang dinamakan switch loop. Jadi dia berulang-ulang di sini. Nah, switch loop ini apa? Nah, jadi switch loop ini nantinya dia bisa mengganggu atau membuat bandwidth di ketiga ini menjadi penuh ya, bandwidthnya menjadi penuh, sehingga menyebabkan nanti jaringannya down. Di sini karena di sini rame ya, di sini dikirim ke sini, di sini duplikat, dikirim ke sini, dan seterusnya ya, sehingga nanti akan rame. Dengan kata lain, di sini bandwidthnya akan penuh. Nah, untuk mengatasi ini, itu muncullah yang namanya STP. Dengan tujuan STP itu dia tetap bisa meneruskan traffic, atau tadi ya broadcast frame yang terkirim tadi, meneruskan traffic tanpa adanya switch loop ya. Dia STP itu tetap ada broadcast, tapi bagaimana tidak terjadi switch loop. Nah, itu adalah STP. Bagaimana caranya? Dia ada mengeblok salah satu port. Nah, di sini diblok atau di sini diblok. Nah, dalam menentukan port mana yang akan diblok itu dalam STP sendiri itu ada algoritmanya yang namanya algoritma STP. Oke, selanjutnya, nah, yang harus kita ketahui pada switch ini ada yang namanya BPTU. BPTU ini untuk apa? Jadi BPTU ini untuk agar switch ini bisa berkenalan dengan switch lainnya, itu menggunakan BPTU. Nah, di mana BPTU ini itu ada yang namanya bridge ID. Pada bridge ID itu terdiri dari satu, yang pertama yaitu ada yang namanya switch priority, yang kedua ada yang namanya switch MAC address, di mana MAC address itu pada setiap perangkat unik ya, berbeda-beda. Oke, sampai sini kita sudah selesai untuk membahas apa sih STP itu. Nah, untuk algoritma STP sendiri tidak saya jelaskan ya karena terlalu panjang. Nah, di sini saya membahas tentang STP, apa STP itu, dan apa tujuan dan fungsinya. Jadi, yaitu STP mencegah adanya switch loop dengan cara mengeblok salah satu port atau beberapa port ya. Oke, sampai sini kita sudah selesai. Kita akan mencoba untuk latihan ya, menjawab beberapa pertanyaan di sini. Oke, kali ini kita akan mencoba untuk mengerjakan beberapa soal yang ada di paket tracer PKA dengan judul Investigate STP Loop Prevention. Nah, yang pertama kita langsung saja, kita disuruh untuk mengeping dari PC 1 ke PC 2. Nah, di sini seharusnya sukses ya. Kita coba saja dari PC 1 ke PC 2. Oke, kita coba ping. Nah, di sini sudah reply from ya. Di sini berarti di sini sudah terhubung atau sukses. Nah, untuk lebih jelasnya kita bisa menggunakan simulation ini ya sebenarnya. Kita coba klik saja. Kemudian kita coba buat di sini klik tombol pesan, kemudian arahkan dari PC 1 ke PC 2 dan kita coba apply.
Nah, di sini terlihat bahwa PC1 melakukan broadcast frame ke S1. Nah, kenapa dia tidak ke S3? Karena di sini sepertinya dalam status pemblokiran ya. Jadi dia dari PC1, S1, S2 baru ke PC2. Nah, di sini dia kembali. Nah, di sini sudah successful ya, berarti antara PC1 dan PC2 itu sudah bisa dikatakan terhubung. Oke, kita langsung ke selanjutnya. Di sini kita disuruh untuk mengamati masing-masing switch, status dari masing-masing switch. Nah, di sini status spanning tree dengan perintah show spanning tree VLAN 1. Oke. Nah, di sini saya sudah menyiapkan untuk tabelnya ya, kita isi di sini nanti. Oke, kita langsung mulai saja. Kita mulai dari S1 terlebih dahulu ya, kita klik S1. Oke, di sini kita enablekan terlebih dahulu. Kemudian show spanning tree VLAN 1. Nah, di sini terlihat bahwa statusnya untuk G0/1 dia itu adalah forward. Forward di sini artinya dia digunakan untuk meneruskan data atau mengirimkan data. Nah, di sini itu assigned port. Dia itu merupakan port switch root bridge yang terhubung dengan root port yang ada di switch non root bridge. Dengan kata lain, assigned port ini itu selalu forwarding ya sepertinya. Kita coba lihat saja pada G0/1. Nah, di sini sebenarnya dia aktif karena di sini mengalami blocking, jadi sepertinya berhenti di sini dan dia langsung mengirimkan ke sini. Oke, berarti kita bisa isi di sini. Coba kita lihat di sini FWD, kemudian di sini juga FWD. Coba lihat. Nah, oke, FWD betul. Apakah dia root bridge? Apakah dia root bridge? Nah, di sini tidak ada keterangan ya bahwa dia itu root bridge. Nah, root bridge ini apa? Jadi root bridge ini itu adalah merupakan switch yang bertugas untuk menentukan link mana yang akan aktif atau tidak aktif. Jadi root bridge ini itu yang menentukan. Jadi pada root bridge sendiri untuk memilih root bridge, jadi begini, ketika STP itu aktif, masing-masing switch itu akan mengklaim bahwa dirinya itu merupakan sebagai root bridge, dan secara otomatis dia itu akan mengirimkan frame yang disebut dengan namanya yang seperti sudah saya jelaskan sebelumnya, yaitu BPDU atau Bridge Protocol Data Unit. Nah, di dalam Bridge Protocol Data Unit itu ada yang namanya Bridge ID, di mana Bridge ID itu terdiri dari yang sudah saya jelaskan sebelumnya, yaitu switch priority atau juga disebut sebagai bridge priority, dan juga switch MAC address atau MAC address lah ya. Nah, jadi yang dibandingkan pertama yaitu nilainya yang lebih kecil, yaitu prioritinya. Nah, apabila prioritinya sama, maka yang dibandingkan kedua yaitu adalah MAC address-nya. Nah, MAC address di sini tidak mungkin sama ya, karena MAC address itu setiap device itu unik ya, berbeda. Oke, kita di sini bisa, apakah dia harus split? Berarti bukan ya. Di sini kita bisa isi no. Jadi di sini no. Kita ke switch 2. Switch 2 ini. Kita coba enablekan terlebih dahulu. Nah, di sini terlihat bahwa G0/2 itu adalah forward. Nah, jadi di sini itu forward ya, di sini forward. Di
di sini juga forward descent port. Nah, berarti dia forward FWT berarti. Kemudian di sini juga FWT. Apakah dia root breed? Kita coba lihat lagi. Nah, di sini ada keterangan bahwa dia itu root breed. This breed is in the root. Berarti dia root breed. Yes. Nah, jadi di sini semua pada root breed di sini semua portnya itu merupakan descent port ya di sini. Ke G0/1 maksud saya di S3. Kita coba lihat. Oke. So di sini bisa terlihat bahwa G0/1 itu merupakan forward ya di sini dengan statusnya yaitu root port. Root port ini merupakan port yang menghubungkan antara switch non root bridge dengan switch root bridge. Itu root port. Nah, di sini kita bisa isikan berarti dia forward. Nah, pada G0/2 ini dia ternyata di sini statusnya yaitu blocking. Nah, blocking di sini itu berarti artinya port tersebut itu dalam keadaan blocking atau tidak mengirimkan data atau frame. Nah, tapi dia itu menjadi alternate port. Nah, alternate port itu ya alternative port, artinya cadangan. Nah, apabila ini kita coba. Nah, apabila dari S1 ke S2 ini terputus atau mengalami down, nah ini bisa dari S1 bisa ke S3, jadi dia menjadi cadangan sehingga agar tidak terjadi redundant tadi itu dia atau mengalami switch loop, dia itu mengeblok salah satu portnya ini yaitu di pada S3 di G0/2 ini. Oke, berarti dia di sini statusnya kita coba lihat ke S3. Di sini dia statusnya BLK ya. BLK. Apakah dia root split? Nah, sepertinya tidak ada ya. Kita bisa isi no saja. No. Oke. Nah, di sini kita sudah selesai untuk yang bagian ini ya. Bagian step 2 ini kita tinggal menjawab beberapa pertanyaan. Nah, di sini ada pertanyaan ya. Kita coba. Apa menurutmu tentang laying lag? Maksud laying lag. Nah, di sini bahwa hijau ini itu bisa dikatakan dia terhubung lah ya. Dan warna oranye ini itu bisa dikatakan dia mengalami status blocking. Jadi STP-nya di sini itu dalam status spanning tree ya, jadi aktif. Oke, kita coba pertanyaan selanjutnya. Jalur apa yang digunakan ya, yang diambil dari PC1 ke PC2. Nah, mengirimkan frame dari PC1 ke PC2. Nah, seperti yang kita sudah praktekkan tadi pada simulation ini, bahwa PC1 dia melakukan broadcast ke S1, kemudian karena di sini dalam keadaan status blocking, maka dia dari S1 ke S2 untuk jalur utamanya. S1, S2 baru PC2. Oke, pertanyaan selanjutnya, mengapa frame tidak melakukan perjalanan melalui S3? Ya tadi bahwa alasan utamanya yaitu spanning tree itu menempatkan port G0/2 ini sebagai dalam status pemblokiran ya, di S3 ini dalam status pemblokiran, sehingga
tidak ada frame yang dikirimkan ke S3 di sini, ke G0/2 ini, sehingga dia langsung S1 ke S2 kemudian PC2 ini. Nah, jadi ini sampai sini dia berhenti ya, karena di sini mengalami status pemblokiran. Oke, pertanyaan selanjutnya. Mengapa spanning tree menempatkan port dalam status pemblokiran? Nah, seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya, jika di sini tidak ada status pemblokiran, maka di sini berarti redundant topologi. Nah, apabila menggunakan redundant topologi tersebut, nah di sini misalnya ada broadcast, maka di sini itu akan mengalami looping, switch loop. Jadi akan mengalami switch loop terus. Nah, di sini itu bisa dikatakan menjadi rame, bandwidthnya penuh. Nah, di sini akan mengalami kegagalan ya. Jadi jaringannya menjadi down. Nah, di sini dia melakukan loop terus. Nah, untuk mengatasi tersebut yaitu pakai STP. Dia memblokir salah satu port atau menjadi alternate port di sini. Oke, kita ke part 2 selanjutnya. Di sini kita disuruh untuk meremove koneksi antara S1 dan S2. Nah, sebelum itu kita gunakan show spanning tree VLAN 1. Oke, di sini ya berarti antara koneksi S1 dan S2. Di sini berarti kita coba. Kita coba. Berarti di S3 ya. S3 kita coba show spanning tree VLAN 1. Nah, di sini terlihat bahwa G0/2 ini mengalami status pemblokiran. Nah, G0/2 ini mengalami status pemblokiran. Nah, sekarang kita coba remove koneksi antara S1 dan S2. Kita remove. Oke. Nah, di sini masih terlihat orange. Berarti dia itu artinya dalam status listening atau bisa disingkat LSN. Jadi dia itu tidak melakukan pengiriman data. Kemudian setelah itu dia bisa dikatakan learning. Jadi dia itu learning itu artinya dia sedang melakukan pemeriksaan lah ya. Jadi dia melakukan pemeriksaan sebelum dia dalam status forwarding. Kita percepat saja. Kita coba ke real time lagi. Kita percepat di sini. Kita klik. Nah, di sini sudah hijau ya. Berarti kita coba lihat kita coba lihat lagi ya. Kita coba lihat lagi dari S3 show spanning tree. Nah, di sini sudah forwarding ya. Di sini berarti dari yang sebelumnya statusnya menjadi blocking, ketika saya di sini koneksinya saya remove, maka dia menjadi forwarding. Oke, nah kita ke langkah selanjutnya. Oke, di sini sudah ya, tadi di sini sudah. Nah, apa yang Anda lihat di sini, apa yang terjadi pada saat G02 selama proses? Ya tadi berarti dia dari BLK status blocking. Nah, kemudian dia itu listening atau LSN. Dalam hal ini dia tidak mengirimkan port. Kemudian dalam status learning di sini dia itu melakukan pemeriksaan sebelum dia melakukan forwarding. Nah, selanjutnya yaitu menjadi FWD statusnya atau forward. Oke, selanjutnya nah kita disuruh untuk memverifikasikan lagi di sini koneksi antara PC1 dan PC2. Oke, kita coba ping saja ya. Ping. Kita coba lagi. Nah, di sini sudah terhubung. Oke, kita coba lagi di sini menggunakan simulation. Kita
kita dari PC 1 ke PC 2, kita apply. Nah, sepertinya dia akan lewat sini ya, karena di sini sudah tidak lagi redundant topologi. Jadi bukan redundant topologi ya. Jadi karena di sini satu jalur saja. Oke, berarti sudah betul ya di situ. Oke, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Nah, apakah tidak ada lampu oranye yang ditampilkan? Nah, karena apakah tidak ada lampu oranye, indikasi berwarna oranye pada spanning tree? Nah, di sini itu apakah ada port yang menunjukkan lampu tautan atau lampu ya orange link light yang menunjukkan bahwa port berada dalam status spanning tree selain forwarding? Nah, mengapa tidak? Nah, di sini tidak ada ya lampu berwarna orange, yang artinya bahwa dia ini sudah terhubung. Dan juga di sini bukan lagi menjadi redundant topologi, karena di sini sudah hanya satu jalur ya. Berbeda kalau kita menghubungkan dari S1 ke S2 ini dengan kabel. Nah, otomatis dia itu menjadi redundant lagi. Nah, sehingga di sini dia mengalami blocking lagi statusnya. Oke, mungkin itu saja dari saya. Apabila ada salah kata atau salah dalam penjelasan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.